Oke, selamat bertemu kembali bersama saya Riswandra S22. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pijat sendi ya. Pijat sendi. Nah, kenapa sih harus pijat sendi? Oke, apakah hanya orang-orang yang sakit saja yang harus pijat sendi? Nanti akan saya jelaskan. Jadi yang pertama saya akan jelaskan pijat sendi. Jadi pijat sendi itu adalah mengembalikan fungsi sendi pada fungsinya. Jadi kalau ada sendi yang bergeser itu akan dikembalikan pada fungsinya supaya kinerja tubuh tadi itu tidak terganggu, tidak terjadi radang, memar ataupun tidak terjadi kesemutan dan penyumbatan saraf atau enggak penyumbatan peredaran darah. Nah, sendi menurut saya itu tiga sendi yang akan saya pijat atau enggak saya benarkan, yaitu sendi kaki atau ankle, sendi pinggul, dan sendi leher. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang ada kendalanya di sendi kaki, itu biasanya ada rasa tidak nyaman di sekitar kaki, betis sampai ke paha ya. Jadi itu bermasalahnya ada di sendi ankle atau enggak sendi pergelangan kaki. Nah, itu efeknya bisa kesemutan, bisa gebas, bisa juga seperti gejala asam urat ataupun mati rasa. Itu ada permasalahan di sendi ankle atau enggak pergelangan kaki. Nah, terus sendi yang kedua ada di pinggul atau enggak pinggang. Nah, jika ada masalah di sendi di daerah pinggang atau pinggul tadi, maka akan merasakan tidak nyaman di bagian tubuh dari pinggul sampai ke belakang ya, pundak atau enggak di bawah tulang leher. Nah, itu bisa kram otot bagian otot belakang sini, ataupun bisa mempengaruhi juga kinerja lambung, sesak napas, sakit ulu hati. Nah, itu biasanya ada kendala atau enggak pergeseran di sendi pinggul. Bisa terasa sesak di sekitar paha, terus ada rasa tidak nyaman ketika tidur ataupun kecetit ya. Kalau orang-orang banyak bilang itu kecetit atau enggak saraf kejepit di pinggul, maka untuk berjalan pun susah. Nah, itu ada masalahnya di sendi pinggul. Dan untuk sendi yang ketiga yaitu sendi di bagian leher ya. Jadi di bagian leher itu ada persendian juga yang sangat vital. Nah, jika ada masalah di persendian leher, itu masalah yang timbul atau enggak ketidaknyamanan pada tubuh seperti insomnia, kurang tidur, vertigo, migrain, pusing, ataupun pandangan kabur juga bisa, ditambah juga kinerja pendengaran juga akan terganggu. Dan saraf-saraf di kepala itu akan terganggu karena ada penyumbatan atau enggak pergeseran di sendi leher. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang merasakan efek-efeknya, itu dipijat sendi akan dibenarkan dan semuanya akan kembali normal. Kita berusaha sebaik mungkin. Jadi terapi sendi itu yang bisa saya jelaskan. Jadi kalau ada teman-teman yang merasa ada tidak nyaman daerah pinggang ataupun daerah bahu ataupun daerah sekitar tulang belakang, itu berarti ada masalah di sendi pinggul. Nah, kalau misalnya bengkak-bengkak di kaki, terus sakit di belakang urat paha atau enggak di belakang tempurung lutut, itu berarti ada masalah di sendi pergelangan kaki. Nah, kalau dia pusing, susah tidur, insomnia, vertigo, migrain ataupun pusing di atas mata di sini, berarti di situ ada kendala di sendi leher. Nah, apakah hanya orang yang sakit saja untuk terapi pijat sendi? Jawabannya tentunya tidak. Jadi sakit tadi karena efeknya sudah terlalu banyak menumpuk sehingga baru tubuh tadi merespon dengan rasa sakit tadi. Nah, kebanyakan klien saya itu di umur 25 sampai 40 sampai 50 ke atas itu pasti ada kendalanya di daerah pinggul. Jadi kalau misalnya ada umur 25, 26, 7 itu merasakan begah atau enggak gejala emah juga, itu biasanya ada efek atau enggak ada permasalahan pergeseran di daerah pinggul. Jadi enggak harus hanya orang sakit ya. Jadi karena tubuh tadi menopang tubuh
pinggul tadi menopang ya, menopang menahan pergerakan tubuh tadi, sendinya itu udah berpuluhan tahun, otomatis ada kendala penyempitan saraf-saraf di situ. Nah, jadi butuh terapi supaya kinerja tubuh tadi lebih baik lagi. Oke ya, terima kasih buat teman-teman. Sekian penjelasan pijat sendi dari saya. Sehat selalu, bahagia selalu buat kalian semua.